Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Prabayu, NPM 233510753 dari kelas 4C. Di sini saya akan melanjutkan yaitu Introduction to Vue.js. Di Introduction Vue.js terdapat list rendering. Apa itu list rendering? List rendering adalah teknik dalam Vue.js yang digunakan untuk menampilkan sekumpulan data dalam bentuk daftar secara dinamis pada antarmuka pengguna. Biasanya, data yang akan ditampilkan berupa array atau objek, dan kita perlu membuat elemen HTML secara berulang untuk setiap item dalam data tersebut. Misalnya, jika kita memiliki daftar nama atau proyek, kita dapat menggunakan list rendering untuk menghasilkan elemen li atau div secara otomatis sesuai dengan jumlah data yang ada. Hal ini sangat berguna ketika jumlah data tidak tetap atau dapat berubah, karena list rendering akan secara otomatis memperbarui tampilan saat data diubah. Untuk melakukan list rendering dalam Vue.js, kita menggunakan direktif v-for. Direktif ini berfungsi untuk melakukan iterasi pada data seperti array atau objek dan menghasilkan elemen HTML untuk setiap item. Sintaks dasar dari v-for adalah v-for sama dengan item in items, di mana items adalah kumpulan data yang akan diulang dan item adalah variabel yang mempresentasikan setiap elemen pada iterasi tersebut. Selain itu, kita juga dianjurkan menggunakan atribut key agar Vue dapat melacak perubahan dengan lebih efisien. Menggunakan v-for memungkinkan kita untuk membuat daftar yang dinamis dan responsif terhadap perubahan data, sehingga sangat berguna dalam pengembangan aplikasi web interaktif. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Kita langsung ke VS Code-nya saja. Di sini saya akan mencobanya dulu. Menggunakan div juga, lalu ul baru li dengan v-for maaf salah v-for, lalu kita berikan item dan items index in item lalu kita item lalu script x
sini saya akan mengambil contoh perabotan rumah seperti panci, lalu kompor, gas, lalu kita buat main JS-nya. Di sini kita buat kita salin saja dari sini, dari template-nya seperti kemarin. Copy. Kita hapus. Di sini kita buat komponen. Lalu kita buat juga untuk indeksnya, yaitu kita salin dari sini juga. Kita ganti ini dengan introduction JS. Jika sudah, kita akan mencoba. Baik, untuk melihat hasilnya, kita langsung mengetikkan saja di view-nya, yaitu nama folder kita, yaitu introduction 2 HTML. Lalu kita coba. Nah, di sini sudah ada, yaitu list yang sudah saya buat di sini seperti panci, kompor, dan gas. Baik, yang kedua, Computed Properties. Computed Properties adalah Vue.js, adalah fitur yang digunakan untuk menghitung nilai secara reaktif berdasarkan perubahan data. Fitur ini sangat berguna ketika kita perlu melakukan perhitungan dan transformasi data secara otomatis tanpa harus melakukan secara manual setiap kali terjadi perubahan. Berbeda dengan data biasa, Computed Properties hanya akan dihitung ulang ketika data yang menjadi dependensinya mengalami perubahan. Hal ini membuatnya lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan metode seperti metode biasa atau wedge properties. Salah satu keunggulan utama dari computed properties adalah caching, di mana perhitungan hanya dilakukan jika ada perubahan pada dependensinya. Ini membuat lebih efisien dibanding metode biasa yang dapat dieksekusi berulang kali meskipun tidak ada perubahan data. Computed Properties juga memberikan pendekatan yang lebih deklaratif dan bersih dalam pengolahan logika komputasi sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.
Oleh karena itu, penggunaan Computed Properties sangat dianjurkan dalam aplikasi Vue yang membutuhkan pemrosesan data secara dinamis dan reaktif. Baik, saya akan memberikan contohnya lagi. Di sini saya akan mengambil contoh. Kita hapus. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu harga barang, seperti harga, lalu price. Alhamdulillah. Lalu kita buat juga harganya dengan, maksudnya jumlah yaitu quantity. Lalu kita buat totalnya juga. Total lalu kita ubah lagi scriptnya dengan cara kita data lalu return lalu price nya kita buat contohnya 10.000 saja. Lalu kita buat kuantitinya sebanyak misalnya 10. Lalu kita bikin di sini computed total this price this ini untuk menghitung total harganya. Jika sudah, kita bagusin dulu. Baik, jika sudah, langsung kita lihat saja hasilnya, yaitu maka akan jadi seperti ini. Langsung menghitung dia dengan total harga yaitu
100.000. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga ada Watcher. Watcher dalam Vue.js adalah fitur yang digunakan untuk memantau perubahan data pada data atau properti reaktif dan menjalankan fungsi tertentu ketika perubahan tersebut terjadi. Fitur ini sangat berguna ketika kita perlu melakukan tindakan secara otomatis sebagai respons terhadap perubahan data, seperti memanggil API, melakukan validasi, menyimpan data ke local storage, atau memperbarui komponen lain. Watcher memungkinkan kita untuk melakukan pemrosesan data secara dinamis tanpa perlu memantau perubahan secara manual pada setiap pembaruan. Keunggulan utama dari Watcher adalah fleksibilitasnya dalam menangani perubahan data secara langsung dan melakukan tindakan sesuai kebutuhan. Namun, penggunaan Watcher perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak membebani aplikasi, terutama jika terdapat banyak data yang sering berubah. Dalam beberapa kasus, lebih baik menggunakan computed properties jika perubahan data hanya berkaitan dengan perhitungan atau transformasi data secara langsung. Dengan demikian, Watcher menjadi pilihan yang tepat ketika kita perlu melakukan pemrosesan yang lebih kompleks atau melakukan efek samping berdasarkan perubahan data. Baik, di sini saya akan langsung memberikan contohnya. Kita hapus lagi. Yaitu dengan kita input view model, lalu kita berikan pesan placeholder, menggunakan placeholder, lalu kita tulis di sini contohnya, ketik pesan lalu kita buat pesannya, yaitu pesan sebelumnya old message, old message. Lalu kita lanjutkan lagi di sini. Kita hapus. Lalu kita buat message dengan baru old message, baru kita buat di sini watch. Kita buat di sini message
new value. Ini value old value. Lalu kurung this old message dengan old value. Baik, jika sudah langsung saja kita running. Sini kita coba. Nah, ini dia. Kita coba ya. Misalnya halo. Maka dia akan meninggalkan pesan sebelumnya seperti misalnya hai. Dia akan langsung baik seperti itu. Kita lanjut lagi. Selanjutnya itu template refresh, template ref dan life cycle. Template ref dan life cycle hook adalah fitur penting dalam Vue.js yang memungkinkan kita mengelola elemen DOM dan siklus hidup komponen secara efisien. Template ref digunakan untuk mengakses elemen DOM atau komponen anak secara langsung dengan menetapkan atribut ref pada elemen dalam template, lalu mengaksesnya menggunakan fungsi ref. Dalam script, fitur ini berguna ketika kita perlu melakukan manipulasi DOM secara langsung, seperti mengatur fokus pada input atau memanggil metode komponen anak. Sementara itu, lifecycle hook adalah metode khusus yang dieksekusi pada tahap tertentu dalam siklus hidup komponen, seperti saat komponen dibuat, dirender, diperbarui, atau dihancurkan. Contohnya onMounted digunakan untuk menjalankan fungsi setelah komponen selesai dirender, dan onMounted digunakan sebelum komponen dihancurkan. Dengan menggunakan lifecycle hook, kita bisa dapat mengelola data, menginisialisasi komponen, dan membersihkan resource pada waktu yang tepat. Baik, saya akan langsung menunjukkan caranya. Kita hapus dulu. Sini kita buat inputannya, yaitu ref placeholder, lalu kita buat ketik di sini misalnya, ketik di sini, lalu kita buat scriptnya. Maaf, salah, kita hapus saja. Mounted baru kita buat cycle
kita coba lihat. Nah, ini dia. Coba kita buat. Lalu baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.